Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Loh ala Pak, kok ya sudah duduk manis di sofa, Ibu malah nggak tahu kapan sampainya. Pak, lah Bapak kok diajak ngomong diem aja loh. Lagi pusing, Bu. Hah? Bapak ini perlu menenangkan diri. Rasanya kayak sumpek banget, Bu. Lah kenapa? Ya udah, bentar, Ibu buatin kopi dulu. Ini minum dulu kopinya, biar pikirannya nggak sepaneng. Emangnya kenapa toh Pak? Kok tiba-tiba jadi lemes, nggak bertenaga? Bapak sakit ah? Iya toh Pak. Ayo, kalau sakit Ibu antar ke dokter ya, sekarang ya. Enggak Bu. Lah terus? Bapak nggak sakit. Lah Bapak kenapa? cuma lelah aja, capek aja Bu. Ya udah kalau lelah ya Bapak istirahat aja. Bentar lah, Ibu mau ngelanjutin ngupas buah buat jualan rujaknya. Bentar Bu. Apalagi katanya lelah, capek. Ya istirahat lah Pak, biar Bapak itu sehat kembali. Ini loh Bu, Bapak ini mau curhat ke Ibu. Curhat? Jadi ini Bapak kayak ada masalah sedikit gitu loh Bu. Walah, ya udah kenapa? Sini Ibu dengerin, kupas buahnya nanti aja. Kenapa Pak? Kenapa? Gini ya Bu ya. Ini Bapak ya terus terang dan terbuka aja sama Ibu ini ya. Bapak ini, aduh gimana ya ngomong. Kenapa sih Pak? Kenapa? Bapak ini barusan Bu, kena tipu. Hah? Kena tipu? Iya. Kena tipu gimana tuh Pak? Gini loh Bu, Ibu kan masih ingat waktu Bapak bilang mau memperluas kandang kambingnya. Masih ingat nggak? Iya. Iya yang itu. Ingat Pak, ingat. Waktu itu kan Bapak bilang mau melebarkan kandang kambing agar muat lebih banyak lagi. Lah terus hubungannya sama kena tipu gimana tuh Pak? Nggak ngerti Ibu. Gini. Lah Bapak itu kan kurang paham asal usul tanah sebelah kandang kambing kita itu loh Bu. Nggak tahu. Nah Bapak tahunya itu milik Pak Rojak. Terus minggu lalu ada teman baik Bapak itu beritahu kalau tanah itu katanya mau dijual gitu loh. Oke. Menurut Bapak daripada repot-repot, sekalian aja Bapak minta tolong teman Bapak itu untuk ngurus gitu loh Bu. Ya udah, termasuk tanya harga, terus kelengkapan surat dan lain-lain. Nah, teman Bapak itu beritahu kalau tanah itu memang mau dijual gitu loh Bu. Iya. Terus Bapak kan nggak paham sama harganya gitu loh Bu. Ya udah, Bapak rasa ya kayaknya sih nggak terlalu mahal gitu ya dengan tawaran. Ya masih pantas lah Bu harganya. Nah, teman Bapak itu minta tanda jadi 10 juta. Langsung deh Bapak transfer daripada diambil orang menurut Bapak gitu yes. Cepet-cepetan gitu loh Bu. Ya kan bagus dong Pak. Berarti lahan kandang kambing kita kan akan meluas. Dan nanti Bapak dapat keuntungan yang semakin banyak juga dong. Iya sih Bu, itu betul. Awalnya sih Bapak mikirnya, oh ya udahlah cepet-cepetan gitu loh Bu, langsung transfer aja. Tapi barusan Bapak ini diajak ketemu sama teman Bapak. Dia ngomong kalau tanah itu tanah warisan gitu loh Bu. Oh alah gitu. Jadi tanah itu milik 3 orang, termasuk Pak Rojak. Oh. Nah, yang lebih parahnya lagi, nggak semua saudaranya itu setuju kalau tanah itu dijual. Waduh. Bahkan mereka ini seperti rebutan berantem gitu loh Bu. Walah, untuk Pak. menguasai tanah itu. Jadi kan Bapak ini kayak aduh pusing banget gitu loh Bu. Gimana ini? Udah terlanjur masuk uang 10 juta. Alah ya udahlah Pak, ngapain dipikirin? Ya anggap aja belum rezeki kita gitu loh Pak. Pelebaran lahan kandang kambingnya ditunda gitu aja. Kok pakai lemes? Loh, kan Bapak itu kan udah kasih 10 juta. Uang itu sudah diserahkan ke Pak Rojak. Terus Pak Rojak ini janji akan mengembalikan uangnya kalau tanahnya itu sudah terjual gitu loh Bu. Lah gimana terjual?
Kalau mereka bersaudara aja rebutan tanah itu, gimana Ya mau bisa ampun, dijual Pak. tanah itu? Jadi itu yang Bapak katakan tadi kena tipu. Iya Bu, 10 juta loh Bu. Aduh Pak, Itu duitnya bukan uang sedikit loh itu Bu, banyak iya itu. memang. Sekarang Bapak nagihnya gimana nih? Sulit kan? Karena waktu itu nggak pakai kwitansi gitu loh Bu. Aduh, Bapak Wes ini pokoknya juga. waktu itu Bapak ya percaya aja gitu loh sama temannya Bapak, langsung transfer aja. Lah terus gimana dong solusinya Pak? Biar yang 10 juta itu bisa dikembalikan. Duh Bapak ini ada-ada aja kok ya. Itu deh Bu. Makanya Bapak ini kayak mumet banget ini. Bapak kan nggak mungkin lagi ke temannya Bapak. Ya karena memang uangnya udah diserahkan gitu loh ke Pak Rojak. Lah iya Pak. Ya padahal tanah itu kan nggak jadi dijual karena ternyata tanah warisan. Gimana ya Bu ya? Tapi bentar Pak, Mm-mm. ini di luar urusan uang yang 10 juta itu ya. Mhm. Ibu kok jadi penasaran ya? Apa tuh Bu? Kenapa sih Pak? Kok seringkali dalam keluarga sendiri itu kalau udah urusan warisan Mm-mm. itu sering banget gitu loh, ada perselisihan gitu loh. Betul. Padahal kan betul. mereka bersaudara ya. Kok ya saling membenci gitu loh. Makanya. Bahkan kadang ada yang nggak saling sapa gitu loh Pak, puluhan tahun gitu loh. Nah, Ya kan? itu juga yang kadang masih jadi tanda tanya gitu loh iya Bu. kan Pak. Kok bisa loh ya bersaudara kandung itu saling benci gitu loh. Mm-mm. Ini kan Bapak pernah baca dalam kitab suci juga ini Bu, bilangnya kayak gini. Siapa yang membenci saudaranya Heeh. ada dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Nah kira-kira kayak gitulah Bu di kitab suci itu. Lah ini kan yang pernah kita obrolin itu toh Pak, tentang hati yang gelap itu. Oh iya. Iya kan? Nah berarti semuanya itu bersumber dari dalam hati. Bener kan ya Pak ya? Betul. Oh iya. Jangan remehkan hati kita. Karena kalau hati kita gelap, yang seperti Bapak bilang dulu itu, Heeh. jangankan tetangga Bu, saudara sendiri pun bisa saling bunuh loh Bu. Mm-mm. Apalagi kalau urusan kayak gini nih, harta benda, warisan, pokoknya gawat deh itu Bu. Ngeri ya Pak yo. Makanya, Ya untung kita nggak punya warisan. Iya kan? Kalau punya, wah kita bisa bertengkar juga ini Pak. lah iya Bu. Kalau dapat warisan kan lumayan juga Bu, bisa buat modal usaha gitu loh. Malah, Apalagi kalau warisannya tanah berhektar-hektar alah, Bu. udah Pak, nggak usah ngelantur, nggak usah halu. Udah kita bersyukur aja sama apa yang Tuhan kasih buat kita. Nggak usah menghayal dapat warisan tanah berhektar-hektar. Walah Bu, namanya juga menghayal. Menghayal itu lo nggak bayar Bu, gratis. Ya emang nggak bayar, tapi kalau kebanyakan menghayal nanti bisa masuk rumah sakit Pak. Sudahlah Pak, itu tadi kita ngomongin keluarga pun bisa bertengkar kan. Kalau hatinya sudah menjadi gelap ya. Makanya. Nah itu justru ibu heran kok bisa ya Pak ya. Kan itu saudara sendiri kan Pak. Nah itu dia Bu, yang namanya benci, tamak, serakah, udah itu nggak pandang bulu dah itu Bu. Makanya kita itu udah diingatin kalau kita membenci saudara kita, maka sebenarnya kita ini sedang hidup dalam kegelapan juga loh Bu. Nah, kegelapan itu jelas membutakan mata kita. Jadi matanya sudah nggak melihat dengan jelas gitu loh Bu. Mana yang boleh, mana yang nggak boleh, semuanya sama gitu. Aduh, jadi apa yang terjadi loh Pak sama keluarganya Pak Rojak Nah, itu? itu dia. Karena kan mereka digelapkan matanya toh Pak. Kalau pakai akal sehat, kan sebenarnya gampang aja toh ya Pak ya. Mereka duduk bersama, rundingan, terus ketika tanahnya dijual, uangnya itu dibagi 3. Gitu kan? Sebenarnya kan udah beres, ya kan Pak? Betul. Iya Itu toh. sih kalau pikiran sehat ya Bu ya. Nah, Ya, tapi yang namanya mata udah tertutup, mungkin mereka masing-masing merasa berhak dan merasa harus dapat lebih banyak gitu loh Bu. oh gitu Ya ya. udah, ujung-ujungnya mereka bertengkar dan tidak sedikit yang masuk ke pengadilan gitu loh Bu. Aduh ngeri Pak. Wah, padahal itu saudara loh, sayang Lah banget iya, gitu. Makanya. Ya tapi ruwet juga ya Pak ya. Nggak dapat warisan itu pusing, dapat warisan juga pusing. Lah iya. Lah terus baiknya gimana Pak? Kalau menurut Bapak sih dapat warisan tapi punya saudara yang pengertian, kemudian peninggalan orang tua itu harus dirawat gitu loh Bu. Iya ya. Ya kalaupun memang mau dijual, ya tetap
nggak usah bertengkar gitu loh Bu, damai gitu loh, nggak sampai ke pengadilannya, dibicarakan baik-baik kan bisa Bu. Terus dibagi rata gitu kan bisa ya Pak ya? Betul. Lah itu tadi kan Bapak yang memang nggak dapat warisan, bisa aja ngomong kayak gitu ya, betul gampang. juga sih. Coba dapat warisan, pasti tetap mau yang lebih banyak. Iya toh? Oh, bener juga itu Bu, karena kita belum mengalami mungkin ya. Iya, enak ngomongnya. Ya, yang namanya mata gelap itu nggak pandang bulu ya Bu. Apalagi kalau udah ngomongin harta benda, langsung semua keluar sifat yang lama. Kayak tamak, iri hati, sombong, membenci. Wah, semua udah langsung keluar itu Bu. Iya, makanya Pak, kita nggak boleh menghakimi Pak Rojak yang ribut dengan saudaranya. Kita pun loh Pak, bisa loh kayak Pak Rojak itu. Ya, karena memang dalam hati kita itu kan memang sudah ada sifat buruk yang sewaktu-waktu itu bisa muncul dengan sendirinya. Ya kan? Orang yang tadinya itu sopan, tapi kalau sudah urusan duit, langsung keluar itu tamaknya, iri hatinya, sombongnya itu udah keluar semua Pak. Betul Bu, nggak hanya tamak, betul tadi Bu bilang iri hati, benci, bahkan kadang ada yang saling menjatuhkan juga loh Bu. Cerita kiri kanan yang nggak benar. Nah itu makanya. Ternyata itulah manusia Bu ya. Ya yang memang hatinya udah diliputi sama yang namanya kegelapan itu loh Bu. Iya Pak, bener. Biar hati kita ini nggak diliputi sama kegelapan, makanya selalu mengikuti apa yang ada di kitab suci Pak. Betul. Gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Gitu loh Pak. Mantap. Ya terbaik. Mantap lah. Ibu kan udah dibeliin Bapak HP baru. Iya. Ya, jadi ibu nggak hanya ngonten aja, tapi kan juga belajar hal-hal yang berkaitan dengan agama Pak. Betul. Gitu. Tadi itu sebenarnya Bapak itu kayak udah lemes banget gitu loh Bu. Udah sumpek banget. Tapi sekarang Bapak kok seperti dapat semangat baru ya Bu ya? Gitulah harusnya. Apa mungkin karena obrolan kita tadi bikin kita sadar kalau apa yang terpenting dari semua itu adalah menjaga hati kita supaya nggak gelap ya Bu ya? Setuju Pak. Ya bolehlah kena tipu 10 juta. Ya meskipun secara manusia itu berat Pak, 10 juta itu banyak loh Pak. Banget. Ya tapi kita nggak boleh membiarkan hati kita itu menjadi jahat Pak. Kita harus tetap menjaga hati kita ini tetap bersinar agar kegelapan itu sirna dari dalam hati kita. Mantap. Gitu ya Pak ya? Setuju Bu. Bapak setuju banget. Yaudah ya Bu ya, Bapak mau mandi dulu. Ini masih keringatan, biar tambah seger gitu loh Bu. Pikiran tambah jernih. Iya bener Pak. Ntar Ibu ambilkan anduknya. Oke. Dan Ibu mau ngelanjutin ngupas buahnya buat persiapan jualan rujak. Oke Bu, oke, terima kasih ya. Iya Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.